Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersolawat kepada Nabi, sahabatku semua, jamaah, teman, dimanapun berada. Salam sehat, semoga Anda semua berkah umurnya, berkah rezekinya insya Allah. Beberapa minggu yang lalu kita upload sebuah konten primitif, konten spiritual atau mungkin konten santet ya, bongkar santet dan sebagainya, dan sudah saya prediksi, sudah saya perkirakan akan seperti apa jadinya setelah konten itu diupload. Jadi benar, setelah konten diupload, Masya Allah, jadi banyak sekali yang pengen ke rumah gitu ya. Konsultasi lah, berobat lah, macam-macam gitu ya. Padahal saya upload konten itu tujuannya bukan mau terima tamu lagi ya, jadi paranormal lagi, walaupun dalam tanda petik loh ya, jadi paranormal itu nggak salah. Masya Allah, banyak sekali ya, telepon, WA, email, macam-macam, sampai kirim rumah, kirim gudang, kirim rumah makannya buka, tapi katanya orang selalu tutup, macam-macam, Masya Allah. Oke, kita pikirkan nanti aja lah ya, bagaimana kedepannya gitu ya. Yang penting saya tidak mau ngambil keuntungan apapun ya, baik materi, baik moral atas konten-konten seperti ini. Oke, nggak apa-apa ya Dik Nur, nyantai dikit. Nah, sekarang saudaraku, ini harus saya pilih, ini menarik ini. Ada satu orang ya, ibu pejabat, tukar pikiran, konsultasi, kemudian ngirim foto. Nah, dari konsultasinya itu, wah, ada orang kori masuk Dik. Tak lanjut aja ya, tapi ini mic-nya tak pegang aja, enggak apa-apa ya. Nah, saya merasakan energi negatif yang sangat kuat gitu ya di orang ini, dan orang ini kayaknya bener-bener membutuhkan pertolongan. Nah, jadi intinya saya tertantang ini, yang satu ini. Cuman beliau pesan begini sama saya, Gus, saya tolong diobati, alamat saya ini, rumah saya ini, bla 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 bla, tapi tolong kalau memang mau diliput, tolong alamat rumah saya dirahasiakan. Bila perlu security-nya dirahasiakan. Bila perlu wajah saya di blur. Pokoknya saya nggak mau dieksplor. Ya syukur-syukur kalau Gus Nur mau ngobati saya tanpa ada kamera, itu lebih saya hargai. Tapi akhirnya saya tawar, ya sudah Bu, gini, saya ngobati orang itu ada unsur dakwah di situ. Kalau diupload itu lebih bagus, tapi oke lah, saya upload ya Bu, saya rekam maksudnya, tapi alamat, rumah, wajah nanti kita blur insya Allah. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana di sana. Nah, kemudian beliau kasih alamat, beliau setuju, dan insya Allah hari ini ya pada maghrib habis buka ini kita akan ke sana. Kalau dari Malang perjalanan 3 jam. Kalau dari Malang perjalanan 3 jam. Oke saudaraku, kita lihat nanti bagaimana ya, karena ini ketat, karena menjaga istri seorang pejabat nomor 1 di suatu daerah. Bahkan saya nggak boleh nyebut nama alamatnya, nama kotanya juga, kalau boleh jangan katanya, ya sudahlah, kita ikuti. Saudaraku, sampai ketemu di lokasi insya Allah. Nanti kita kupas tuntas dimensi-dimensinya bagaimana. Sebenarnya masa kupas sekarang, tapi ini cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah perjalanan ke rumahnya pasien yang mau kita obati. Kita lanjut ngevlog yang di rumah tadi ya. Jadi ini harus dirahasiakan karena seorang pejabat ya. Alamatnya kita blur, semuanya kita blur ya. Jadi gini, Gus Nur, ada pertanyaan yang sederhana ya, tapi menggelitik. Poinnya itu begini loh, Gus Nur, itu kemarin yang termasuk bongkar santet yang kemarin, Gus Nur, Cak Nur, itu asli apa rekayasa? Itu jangan-jangan Cak Nur sendiri yang masukkan ke situ atau apalah. Itu rekayasa apa asli? Terus sambil nanya-nanya konten-konten yang lainnya begini. Jadi gini teman, kembangkan wacanamu, kembangkan imajinasimu. Asli atau rekayasa itu penting, tidak penting.
Ya, yang penting ini jadi ladang dakwah gitu. Rekayasa pun yang penting tidak merugikan. Innamal a'malu binniyat, tidak mendolimi hartanya, tidak mendolimi martabatnya, gitu saudaraku. Sebenarnya saya itu main perasaan terus ini ya. Begitu orangnya kirim foto, dari aura foto itu udah kebaca itu, wah ini orang yang sangat didolimi nih, banyak sekali energi negatif. Itu aja kalau saya dramatisir kan bisa itu, misalkan itu juga saya naikkan jadi konten gitu, atau inilah minimal lah, misalkan ini kan ada tasbih misalkan. Wah kan ini kan hanya aksesoris sebenarnya saudaraku, ini hanya masalah. Makanya saya ingin konten ini walaupun primitif, walaupun ini sihir, walaupun ini klinik, walaupun ini spiritual, saya ingin Anda cerdas. Saya akan mengemas ini dalam wacana yang cerdas. Jadi gini teman, oke saya ringkas saja ya. Apa sih sebenarnya motivasinya? Macam-macam. Di YouTube itu ada, saya nggak berani bilang ujung-ujungnya duit, enggak ya. Mungkin beliau-beliau juga mungkin untuk pesantren. Ada ustadz yang mungkin pamornya sudah redup misalkan kan. Ada ustadz yang mungkin sudah memang nafkahnya di ceramahnya itu. Oh ini sudah nyampe dah mas. Oh ada ustadz yang memang alam bawah sadarnya itu nafkahnya memang di dakwah ya. Terus begitu sudah nggak laku dalam tanda petik ya, atau sudah mulai redup, maka dia mulai berimajinasi, membangun konten-konten misalkan apa namanya, nyidak ke rumahnya dukun santet gitu kan, apalah perang dengan jin gitu kan. Oh ini sudah masuk ke tarung dengan jin. Terus kemudian ujung-ujungnya ya minta subscribe gitu kan, nggak masalah sih. Terus ujung-ujungnya dia bangun postur, dia bangun nilai. Untuk apa? Dengan itu dia mengharap nanti banyak pasien yang datang ke rumahnya berobat. Mungkin dalam tanda petik dari situlah pundi-pundinya datang. Mati musuhnya. Oke-nya. Oh mungkin karena lampunya nyala ya mas. Ayo jalan, yang penting nyampe rumahnya dulu. Matikan lampunya. Closing dulu. Oke kalau gitu saya closing dulu ya. Sebenarnya sudah nyampe ini. Nah jadi oke mas, pelan-pelan mas. Bismillah ya. Nggak salah tarung dengan jin, dia bangun image gitu kan, itu bisa rekayasa. Bahkan kalau di konten-konten YouTube itu kalau saya boleh jujur ya 90% rekayasa semua, settingan semua. Ada yang asli itu hanya 5% aja. Tapi apakah rekayasa itu jahat? Enggak, ada yang jahat ada yang enggak, tergantung paskanya tadi itu loh. Dia bangun konten, dia bangun postur, dia bangun nilai diri, dia bangun image seolah-olah dia sakti. Terus kemudian di luar YouTube dia mulai kedatangan pasien. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ingin saya buka semua di sini. Saya kalau mau seperti itu kan bisa sebenarnya. Mulai dari aksesoris tasbih sampai sorban macam-macam. Ini saya belum datang ke rumahnya. Ini seorang pejabat. Ini kesempatan ini. Nah, coba lihat. Kita akan ngobrol sama Sapam, tapi nanti di blur ya. Sudah nyampe ya mas? Iya. Siapa namanya? Pak siapa? Bu siapa? Nanti kalau aku sebut namanya diklik ya. Nah itu sudah nyampe ya. Jadi kita nggak akan cut ya. Kita lihat. Saya bisa. Kita deteksi sama santet-santetnya bisa. Coba di kameranya arahkan ke sana dek. Tapi nanti di blur kalau ada wajah satpamnya. Bu siapa namanya? Bu. Assalamualaikum. Ke rumahnya Bu. Nomor berapa Pak? Oh nggih. Oh nggih.
Oh, nggih Pak, sembah nuwun nggih. Nah, nanti namanya ditit gitu ya. Kita nggak boleh nyebut namanya. Oke. Saya ingin ini live ya, jadi nggak usah diputus ya. Ini dibuka pintu. Dek, nomor rumahnya di blur ya. Arahkan ke sana, Dek. Ada mobilnya, plat nomornya di blur semua. Ah, ini rumahnya ya. Oke, kita harus jaga privasi orang ya. Oh ya, katanya Dek Nur rumahnya udah usah di-shoot. Yuk kita masuk ya, bismillah. Atau dimatikan dulu kameranya, Dek, atau gimana? Nggak usah ya, nggak apa-apa. Atau dipegang gini aja, Dek, jangan digitu, ditenteng. Aduh ya Allah. Ditenteng biasa aja, Dek. Nggak usah digitu kan. Dipegang biasa. Assalamualaikum. Nyala. Dek, turunkan kameranya, nggak enak. Dipegang gitu, nah nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Nggih. Jenjel, alhamdulillah. Sudah ngaji, Nak? Alhamdulillah. Dek Nur duduk sini, Nak, duduk sini. Nah, boleh di pangku gitu terus pun, yang penting live. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sampun. Sama dong kan. Sehat. Ini yang namanya Munjiat. Munjiat channel itu beliau. Ini Bapak siapa? Sinten? Suami. Oh, saudara. Ya, masih family sama suami pertama. Suami pertama? Baru punya suami berapa? Almarhum papanya Nana. Oh, almarhum. Nggih. Alhamdulillah. Kan papanya sehat kan meninggal. Oh, polisi. Oh, suami ibu yang pertama polisi. Ya. Oh. Ini saya rekam tapi nggak ke sana kameranya, ke saya saja. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh, insya Allah. Alhamdulillah. Dulu Bapak dinas di mana? Bapak saya. Suami. Polda. Oh. Suami yang pertama kedua. Loh, suaminya pinten tahu? Nah, yang dulu yang pertama meninggal. Polisi. Ya. Si ponakannya kayak saya, jadi saya mondok itu nggak lulus. Dari pedes. Oh. Saya mondok di Jombang 6 bulan, nggak selesai sama kayak saya suruh nikah sama mondok mantu. Masya Allah, Alhamdulillah. Suami kedua, sekarang nggak bisa ini. Pun boten usah. Masya, boten usah. Saya asli, Tuban, asli. Saya kelahiran Jogja, besar di Probolinggo, sudah jadi orang Probolinggo, lama di Probolinggo, menikah di Probolinggo, punya rumah di Probolinggo. Dan saya pikir mati di Probolinggo, saya pikir. Ternyata 8 tahun ya, Dek. 8 tahun yang lalu dapat wakaf tanah di Palu. Maka bikin pesantren di Palu, hijrah ke Palu, keluarga boyong semua ke Palu, kakak KTP pindah Palu semua. Tsunami, nah di Palu lah 7 tahun. Alhamdulillah pesantrennya jalan, tsunami. Tapi selamat gitu kemarin kan nggak apa-apa gitu. Nggih, selamat semua alhamdulillah, tapi kan ya sudah hijrah dulu ke Malang. Anak-anak itu mentalnya mungkin apa? Rehabilitasi mental kan waktu goncang-goncangnya di situ anak saya. Sebenarnya malah nggak di Palu. Saya malah safar di Padang.
Itu akhirnya di pengungsian seminggu kehujanan, anak-anak itu kan trauma, belum waktu chaos di bandara itu macam-macam. Oke, kita hijrah dulu ke Jawa, kalau sudah kondusif pulang lagi ke Palu. Balik ke Probolinggo. Boten sudah. Ya, akhirnya kita milih Kota Malang. Kontrak rumah di situ 6 bulan, kita balik ke Palu rencana. Tapi ternyata anak-anak kerasan di Malang itu sama istri. Wah, enak di sini, enak di sini. Akhirnya bangun rumah di Malang. Sekarang tinggal di Malang. Yang di Palu Masih tetap jalan. siapa? Ada 12 ustadz yang ngelola di sana. Sawu Jajar, Pak. Ya dekat sini kalau Oke, ya. jadi sekarang Palu tetap ada 360-an santrinya. Lah aku pengen jual ini mau Ustaz pindah Ihya mana? itu aku jangkar ya. Kalau Ustaz Ihya itu. oke, oke. Saya mau jual ini pengen pindah ke mana? Oh, mau dijual rumahnya. Tukar yuk. Gus. Saya ke Malang beneran di sini. Alhamdulillah. Jangan mau corona itu. Dalam Jangan mau corona itu. corona, Iya. Lalu jenengan maksudnya itu. kalau virusnya ada memang, tapi semakin kesini sudah semakin tidak karu-karuan, sudah campur aduk politik, rekayasa, kepentingan, macam-macam pun. Udah nggak bener. Kata dokter, kemarin kan saya sempat marah-marah itu, sholat Jumat, kok disuruh tes darah, marah saya. Kenapa gereja kok nggak dites gini-gini? Nah, setelah itu saya ditelepon sama dokter baik sama saya. Kok Gus Nur bilang gitu sih? Kita loh sebagai dokter itu capek. Ya harusnya kan Gus Nur mendukung supaya umat itu mau dicek darahnya di masjid. Kok Gus Nur bilang begitu? Saya kecewa dengan Gus Nur gitu, bla 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 bla. Saya bilang gini loh, kalau memang begitu kenapa nggak gereja sekalian diperiksa, semua diperiksa? Terus jawabannya gini beliau, loh untuk apa kita meriksa gereja? Ngapain, biarin aja, kalau mati matilah, bukan kan kita nolong umat Islam. Kasihan Gus Nur, nggak boleh gitu. Kita itu ikhlas mau ngetes darah lillahi ta'ala, udah gitu orangnya nggak mau dites, kita malah dituduh macam-macam. Saya digitukan sama dokter itu. Oke, saya tutup teleponnya. Ada benarnya juga omongannya Bu Dokter ini. Jadi bolehlah dicek ke masjid itu nggak masalah. Ternyata berapa hari kemudian saya konsultasi dengan dokter yang lain, bahasanya agak ya gini, ya kalau hasilnya fair nggak masalah Gus. Kalau memang fair, masalahnya sekarang ini tidak bisa dipungkiri, ada oknum yang bermain, negatif dibilang positif, gitu kan. Kadang-kadang kalau sudah diklaim positif, dikasih obat, siapa yang bisa jamin itu obat itu baik? Juga sekarang nggak bener sekarang. Itu yang ngomong malah dokter juga. Jadi sesama dokter juga malah sekarang begitu. Jadi ada oknum Gus. Kalau dokter yang pro Jokowi pasti mendukung. Tapi dokter-dokter yang tidak pro Jokowi meragukan. Oh gitu ya. Ada dokter pro Jokowi, ada dokter tidak pro Jokowi ya. Oh. Kepentingan juga, karena dokter itu sekarang mafia loh. Soalnya ini bukan Jokowi Bang. Oh. Ada dokter langganan saya itu dokter Groseno. Itu spesialis darah Jawa Timur Bali. Itu udah bilang kalau sampai Jokowi menang hancur kesehatan. Dia bilang gitu. Saya itu gregetan gitu. Untuk jangankan yang rakyat biasa katanya, yang sesama dokter itu yang ibaratnya orang berpendidikan itu, kalau yang sudah yang kayak dokter yang dari Cina, yang asli Cina itu ya pro-nya ke Jokowi. Karena mereka apa? Rumah sakit dibangkrutkan, dibeli Cina. Kalau sudah rumah sakit dibeli Cina ya sudah. Untuk dokter-dokter yang pribumi untuk masuk ke rumah sakit itu kan luar biasa. Iya pun. Tidak usah bahas itu pun ya. Sekarang bahas jenengan aja pun ya. Biar cepat selesai ya. Alhamdulillah. Perjalanan lancar. Alhamdulillah dari lewat darat saya dari Semarang, Madura, muter. Alhamdulillah. Kelahiran Jogja. Tapi gaya bicaranya
pikir orang tua Apalagi gimana? kalau meso, waduh mantap. Enggak gitu, Mak. Selama ini kan saya lihat di YouTube. Ya siapa yang dipisui lah Bu, kan enggak misu kalau rakyat kecil ya enggak kan yang dipisui. Enggak, maksudnya gayanya Gus, gaya kayak orang Surabaya. Surabaya. Oke, besar di Jawa Timur. Oke. Cari mana Surabaya. Orang mereka itu setengah Iya, Madura. iya lah. Makanya ada setengah Madura. Tak kira kok yang meso itu cuma Surabaya. Surabaya. Punya kursi. Ibu duduk di sini kalau bisa berdekatan dengan saya. Kursi biasa. Terus sarung tangan, Bu. Saya nggak punya sarung tangan. Apa kain lah untuk supaya nggak nyentuh langsung ke kulitnya. Nggih. Punya sarung tangan. Nggih. Kain. Allah ya. Putra sudah usia berapa semua? Ini nomor 2. Ini nomor 2. C. Punjiat. Kemana-mana memang ikut ya? Ini kameramennya ini. Nomor 2, nomor 1? Kuliah. Di mana? Kakaknya ini. Dulu di Palu, sekarang di Malang. Di Malang ya. Oke. Ambil jurusan sastra Arab, gagal. Mungkin tidak kuat mikir, mungkin akhirnya ambil akuntan. Kalau yang 2 lagi adiknya ini hafid Quran programnya insya Allah. Rasa enggak, Gus? Kain aja, nggak apa-apa. Pakai muntah. Boten, saya cuma mau deteksi aja, boten rukyah. Dibuat nutupi tangannya sampean. Ah, begitu. Bismillah. Saya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih. Sampean baca istighfar sama sholawat dalam hati ya. Astaghfirullahalazim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu terus berulang-ulang nggih. Astaghfirullahalazim, Allahumma sholli ala Muhammad. 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 Dirasakan ada apa, santai, rileks. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Apanya sakit? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Diminum, Bu. Bismillah.
Oke, sebentar sembuh. Berarti di situ rasanya ya. Oke, relax Bu ya. Relax, slow. Tarik nafas. Ya, alhamdulillah. Masih sakit? Oke. Coba konsentrasi ya, fokus ya Bu, konsentrasi. Saya tanya, ini rumah ada berapa kamar? Ada berapa? 6 yang di rumah sih. Di sini 6 kamar. Di rumah kayu 2. Sebentar, saya fokus ke ini dulu ya. Ini kamar bukan? Bukan kamar mandi. Kamar mandi. Ini kamar 1, 2. Di atas 4. Oh, ada lantai 2. Oh, ada lantai 2. Oke, jangan dipaksa ya. Coba telapak tangannya, Bu. Ini kalau saya sentuh batal enggak ini? Enggak ya? Ya, disaksikan ya, saudaranya ya, laki-laki ya. Sudah ada pembatasnya ya. Subhanallah. Nah, dari sini saya bisa melacak ini kekuatan apa, kotoran-kotoran di sini saya bisa baca semua. Satu, dua, tiga, oke, sudah cukup. Tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa. Sakit sekarang, sebentar lagi sembuh. Saya mau minta pendapat. Kalau minta tolong security atau sampean ngambil ini. Ini aja nggak apa-apa. Sama aja nggak apa-apa ya. Saya kendalikan dari sini ya. Bismillah ya. Sini. Sama saya pageri dulu. Hubungannya saudara ya. Coba duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma'asmihi sya'an fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Pun monggo diminum. Bismillah. Dek Nur diikuti bapaknya ini ya. Kemana? Sebentar saya kendalikan dari sini ya. Bismillah. Nggak usah takut. Ini kalau orang sini bilang pendeman apa, santet apa. Kayaknya sih identik sama pocong-pocong gitulah biasa. Santet itu kalau Jawa Timuran memang mayoritas pocong. Kalau Jawa Barat tuh biasanya boneka gitu kan. Kalau di Bali itu kayak jenglot-jenglot gitu. Ini berarti Jawa Timur ini yang bikin-bikin seperti ini. Oke, bismillah ya. Saya belum kemana-mana, saya tetap di sini sampai yang tak kasih tugas. Pertama di kamar ini, kayaknya di atas, wallah alam, bukan di bawah. Pokoknya fokus saja di atas. Di dalam kamar itu ada apa? Bawa kursi atau apa ya? Entah di atas apa. Saya ambil itu. Oke, sama nambil ya. Oke, pertama ke kamar ini dulu coba. Ini ada ini. Tadi kuat ngantemnya tadi. Pun. Bismillah, tak izinkan masuk ke kamar, cari barang yang sekiranya aneh, diliput dek.
baca doa terus. Bismillah, sebentar ya. Bahkan pikiran, tapi kok untung saya kuat, padahal kalau saya lihat tekanannya kuat. Oke, tapi kok masih bertahan, alhamdulillah. Ya nanti dibahas. Tapi kalau pengen muntah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sayangnya wedok, jadi gak bebas. Barangnya kayak terus. Nggak apa-apa. Kenapa Denur? Di situ deh, kekuatannya di situ, tetap di situ, fokus di atas deh. Jangan jaga di sini. Di atas katanya. Di atas nggak aneh. Boten yang tak. Mau cuti, munggah. Ojo. Ketok wajahnya. Mau cuti munggah. Apa ya, tiga ya? Ini? Iko, coba tanya. Dia tanya apa? Ini ya? Coba taruh sini. Jangan dekat-dekat. Sini Pak. Situ Pak. Oke. Bentar ya. Kayaknya yang sama duduk itu ada itu kayaknya itu. Belakang. Iya, di kursi situ. Cari sampai dapat. Di situ. Terus di kursi itu pasti ada itu. Terus
ke sana mas, kekuatannya dari sana, pojok, tapi di kursi, di pojok. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Astagfirullah. Tiap hari didudui sama sampean berarti ini. Allah. Astagfirullah. Nih, dari sini petunjuknya. Oh, rumah ini lantai 2 ya tadi ya. Di lantai 2 ada mas. Naik tangga sama dengan yang tadi. Di atas sama cari sudah. Lampunya dinyalakan. Denur liput dari belakang aja. Nggak usah mendekat. Pasti pokoknya di atas-atas. Di lantai 2. Okay? Kalau, oh ini lantai 2 juga. Iya, memang lewat sini. Tapi ini kekuatannya di sana. Iya, ke belakang. Iya, kalau ini signalnya di sana, bukan di sini. Oh, lewat sana aja, lewat yang belakang. Oh, maksudnya ada 2 tangganya. Iya, ada 2 tangganya. Itu tempat dapur. Maksudnya itu dapur kering. Atasnya dapur, mesin cuci, tapi ada lampu. Center. Ini disiapkan takut muntah, timba atau apa. Allah ya Allah. Astagfirullah. Dia pun, pokoknya cari ada lemari apa kayaknya di atas lemari. Nah, cari pun, naik pun. Nggih, naik ke lantai 2 pun. HP aja. Nggih, HP. Sabar Umi ya, sabar Umi ya, sabar. Sabar Umi ya. Sabar Umi. Ya Allah. Oke, dikeluarkan terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil dipijat Bu, gak apa-apa. Dikurangi beban pikirannya, dikeluarkan semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fil ardi wa fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kepan gitu. Sing kantun dari kok tingali sing ten bukutan yo. Dari kalau enggak ini. Tidak apa? Coba saya naik ya. Oh, jadi ternyata bapaknya, tidak kelihatan mas. Ternyata bapaknya tidak bisa nemu. Coba saya naik sekarang. Saya tak naik sebentar lagi. Ayo ikut saya. Jangan diputus deh ya. Iya. Ayo. Jangan diputus, nanti dikira settingan. Oh, ini sudah kelihatan ini kekuatannya ini. Ini auranya ini. Gelap ya? Lampunya pundi? Mati. Oh, udah bisa nyala. Coba sini. Semua mati. Mana? Udah nyalakan gitu. Ini apa ini? Tidak apa-apa, tidak perlu. Di sini. Di sini sudah dicari belum tadi?
Bapak sini, dekat saya. Bapak di belakang saya, di belakang saya. Nah, oh ini ada di sini. Oh ada di sini. Coba ambil kursi. Nah, di situ, di atas. Di atas. Turunkan semua itu anunya, figurannya coba. Dibantu, Dek. Kalau rumah kayu itu kosong. Kosong cuma. Oh, Gak lorong. Rumah kayu ya. Rumah kayu. ada lampunya? Pakai senter handphone ya? Yang kamar besar nggak ada. Iya, coba. Itu pokoknya ngarah ke sana, ke sana. Saya nggak tahu ngarah ke sana. Sama di atas terus ini posisinya ini. Di atas lemari. Kalau ada lemari di atas lemari, kalau enggak pokoknya di atas. Yang nyantol-nyantol gitu di dalam. Nah, coba dikawal, Dek. Diliput, Dek. Nah, ini rumah
Mati. Apa lagi? Saya apa nih tak iki? Ada. Tenggelam. Nggak ada mas. Oh ini tombol itu apa? Tombol ini. Saya nyala itu tombol. Ini tombol ini. Mati. Center. Tak ketok ni. Mana nak ukur ni? Mesti tu dah cepat kita caranya ni. Oke. Ini kayak kursi ni mas. Hanya nak ketinggalan kalau putih kan. Cupi jarang nanggung. Tapi kok ya tinggi ya? Tinggi. Harus tangga nih, tangganya ada di atas nih. Saya sementara sebagai Oh ini mas tangga mas. Ini colokannya fungsi mboten? colokan kunci. Fungsi. Di mobil ada lampu. Ini cupi, ini tangganya mas. Sama siapa kan buat mulut lampu. Jadi sementara tak ini kayak ini mulai. Coba atas atas. Sekarang tangan berat. Satunya lepas. Bisa. Ya. Kesini. Oke. Udah. Yes. Udah. Sudah ketemu? Sini ya. Saya ini. Kelihatan enggak? Ketemu di luar baru kelihatan apa? Emang kayak pocong. Yang ini enggak. Udah ketemu. Udah. Awas. Bisa. Oh. Kasih. Ketemu. Satu pelaku. Minum keluar lagi. Hah? Minum lagi. Kenapa? Enggak fokus. Di sini perang, sama ngambil di sini perang. Muntah-muntah. Coba dibuka Pak, pelan-pelan Pak. Bismillah. Kanan ya. Sembarang. Tidak apa-apa, sembarang dibuka. Gak apa-apa. Pelan-pelan, tidak Jihad dekat-dekat. tidak apa-apa. Di kawat lagi. Apa itu? Kawat. Kawat? La ilaha illallah. Hebat ya. Kemarin saya ngambil di Probolinggo, persis cuma di keramik, bongkar keramik. Oh, tapi ini ada kawatnya. Nyetrum nggih. Nyetrum ya. Jadi kalau itu dibuka ini sakit. Tidak apa-apa, tapi dibuka terus. Tidak apa-apa. Paku sama mati bulan ya. Paku ini. Bukan, saya kan merasa kayak dipaku kepala Gus. Ini paku sama rambut. Ya, memang selalu begitu. Identik sama nggak lepas dari begitu. Tulisan raja. Itu kok ada kancing? Apa itu kancing? Ini beling.
Boten, itu bulat-bulat itu apa? Kelihatan dari sini. Kancing. Di kancing. Iya, kancing ini makanya nggak bisa. Kancing. Nggak bisa apa-apa. Bukan mana lihat. Satunya Ingin tuh. ada 4. Aku ini bikin, ya gak percaya. Sing aku percaya mbak Gusti Allah. Ternyata memang. Ngomong aki ini. Hah? Aki. Satu aki. Seom. Kamu kan penjelmaan. ada jimatnya, Mas. Jinnya itu. Jimat atau enggak? Penjelmaan. Ngokok kami menjeru. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa? Sama paku, rambut, Bodoh. sama tulang. Tulang. Ini kan tulang. Tulang. Iya. Tulangnya wong ibu ya. Pak Ado. Juga tulang. Coba disuntik di keramiknya, coba disuntik di keramiknya, Pak. Tumpahkan di keramiknya. Semua. Boten yang barusan tuh. Oh, ini. Boten pun, gitu aja pun. Nah, Ini rambut. Paku, tulang, besi, sekarat. Mesin ini nggak tahu. Terus paku. Terus batu aki emang sih. satu, dua, yang dua. Dokter khusus ya. Saya kalau manggil ayah sama emak. Contoh Iki mau dorok batu nih. Coba gini. Saya tak buka itu. Batu bacan tuh ya. Aku mas gak ngopo. Batu bacan itu dari Sumbawa. Oh iya nih. Biru tapi menom salangane. Kulit telur. Paku nih gede nambah nih. Masa nih? Oh, ada adiknya juga. Niku apa sing paling gede niku napa dawa niku? Paku. Satunya Mas. Jangan. Kamu jangan ikut sih. Kulit telur ya itu ya. Semua itu paku. Itu kawat, tikat kawat. Ya tiga kawat ini. Iki lho sing paling gede niku napa? Ah. Niki ya. Boten, sing paling gede lah. Paku. Ini. Sama batu. Oh, batu ini Pon, setunggale. menteng. Kabian itu tulang. Itu tulang. Yang terakhir mam. Sama tulang. Paku. Beling. Coba Dek di zoom Dek, nanti dipelajari di rumah Dek. Di zoom nanti kita lihat di rumah. Pon. Nggih. Pon, coba di zoom sampai detail gitu nanti untuk deteksi di rumah. Stanten bukan. Pon cukup kawate niku ada kawat. Soal ini ya. Soalnya kan rambutnya. Kancing ya. Kancing rambut. Kayak ini
diminum. Bismillah. Ya nanti kalau haus diminum ya. Mungkin pindah, bisa nyandar, relax, oke? Pindah, bisa nyandar. Sambil istirahat, sambil dengarkan saya ngomong bisa, nggih? Tapi sambil relax itu, nggih, istirahat ya. Ibu dengarkan saya, nanti kalau ada yang lupa masukkan gitu kan, takut ada yang tidak nangkep. Saya simpulkan gini, poin pertama, ibu ini sudah lama sekali didolimi hartanya, perasaannya, apalagi dikhianati kesetiaannya, pengorbanannya. Hartanya saya nggak tahu, tapi tadi kebaca sekilas kayaknya dulunya mungkin ini ya, mungkin dulu kaya atau banyak hartanya, terus tiba-tiba dihabiskan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya hartanya pernah didolimi, pernah dihabiskan harta. Kemudian perasaan hampir tiap hari kayaknya ini, perasaan batin, baik sebagai wanita, sebagai istri, selalu didolimi, dikhianati. Ya, batin, apalagi ya, harta, perasaan, semua dijarah ini, dah dihabiskan sampai seperti ini, nggak punya apa-apa. Saya baru tahu ini bahwa, maaf ini vulgar, ini bahasa saudara, jangan salah paham ya, nggak ada tendensi macam-macam, blokosuto. Saya baru tahu ternyata ibu ini sangat miskin sekarang, udah nggak punya apa-apa. Saya pikir tadi masuk itu kaya ini, ternyata miskin, nggak ada apa-apa, hanya baju, hanya badan yang nempel itu aja kayaknya. Ya Allah. Nah, intinya itu, poin pertama itu, dan ini udah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lewat ini sudah penderitaannya. Saya mau nyebut tapi janji sama saya tetap nggak nyebut nama, itu nanti dosa. Tapi jangan dendam, hilang semua, bersih, gitu ya, tidak ada tendensi sakit hati. Wah, ini nikmat. Saya jadi, kalau saya pakai marifat sedikit, saya iri kalau ketemu orang seperti ini. Kenapa kok nggak aku yang diuji seperti itu ya? Kalau aku diuji seperti itu nikmat paling. Diuji, disakiti orang, tapi kita nggak dendam, itu kan nikmat gitu loh. Nabi Muhammad dibilang gila, tapi tiap hari didulang itu, yang ngomong gila itu disuapin, kan nikmat gitu loh. Ya, jadi janji, kalau mau sembuh, jangan ada setitik pun dendam. Kalau enggak berarti percuma. Tidak bisa sembuh, percuma. Janji ya, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Beruntung sama yang disakiti daripada sama yang menyakiti kan. Jadi kalau biasanya seperti ini biasanya rekan bisnis,
saingan bisnis biasanya yang ganggu. Kali ini enggak. Ya, malah saya nggak tahu ini kenapa. Apa saya salah? Mudah-mudahan saya salah. Tapi kok ada unsur bukan orang jauh, malah gitu. Udah, nggak usah dibahas di sini karena nanti masuk video, direnungkan sendiri terus dihilangkan, lupakan. Yo, tak sepuro kon. Tak apa-apa aku seperti ini. Nah, kalau maksud saya gini, kalau ibu bisa bersikap seperti ini, masalah ini selesai sampai di sini. Besok matahari keluar, rezeki baru, harapan baru, masa depan baru. Tapi kalau saya pulang mikir, oh pantes iki A B C D E, di samping saya percuma datang ke sini, masalah baru nambah nanti. Nggak selesai. Penyakitnya selesai, sembuh, tapi muncul penyakit baru, penyakit hati, itu malah lebih parah dari ini nanti. Dendam, sakit hati. Bersyukur ibu dikasih bonus seperti ini nih. Bersyukur sekali, udah nikmat ini banget ini. Rezeki yang selama ini didolimi, harta yang selama ini dibohongi, perasaan batin, cinta, asmara yang selama ini dikhianati, besok diganti berlipat-lipat. Kalau malam ini bisa selesai di hatinya ibu ini, sakit dipahami. Nah, poin berikutnya yang paling terakhir, nikmati derita. Toh sudah bertahun-tahun sudah menjalani ini. Cara di penjara ngono, aku sudah di penjara ini 20 tahun. Besok sudah mau bebas. Loh, besok sudah bebas kok neko-neko kan eman. Udah kadung 20 tahun menjalani penderitaan, sudah mau sama Allah, sudah mau dibebaskan kok malah neko-neko, kufur nikmat, dendam, musyrik, syirik misalkan, kan eman gitu ibu. Nah, maksud saya ditambah lagi takwanya kepada Allah, di-upgrade tapi sampai ke di atas rata-rata. Saya siap mati di dalam derita ini ya Allah, kalau memang di sini ada ridhomu. Saya nggak akan dendam. Yang penting sekarang khusyukkan sholatku ya Allah. Jadikan aku orang yang ahli tahajud. Jadikan aku orang yang istiqomah duha ya Allah. Jadikan aku orang yang terus berputar di lingkaran sunnahnya Nabi Muhammad SAW ya Allah. Udah itu aja, fokus itu aja. Ini lupakan ini. Selesai masalah ini dan waktu yang akan menjawab tidak lama lagi. Semuanya diganti sama Allah itu nanti. Jadi kesimpulannya kalau saya analisa closingnya itu intinya ibu ini adalah orang yang dirampas, dibunuh karakternya, dirampas hartanya, dikhianati perasaannya, dikhianati rumah tangganya, baik orang luar, sedikit kalau orang luar malah banyak main. Saya nggak tahu itu feelingnya begitu, mudah-mudahan salah. Nah, yang paling terakhir sekali, jadikan hikmah. Saya pulang lupakan Gus Nur. Lalekno, untung ono Gus Nur. Nah, kan berarti penyakit baru ini. Untung ono Gus Nur. Ya Allah, untung ada Gus Nur. Kalau nggak ada Gus Nur mati aku. Nah, ini berarti penyakit baru namanya. Apa namanya? Mengkultuskan orang. Nggak mau saya, paling nggak mau saya. Kalau syirik, musyrik. Kalau umi seperti ini, mending kita nggak usah bersilaturahim aja daripada nanti kita sama-sama tergelincir. Ini bukan saya, nggak ada hubungannya sama saya ini. Semua Allah, skenario-nya Allah. 0, sekian persen aja nggak ada campur tangan saya ini. Semua Allah tadi. Allah yang menitipkan kepekaan. Masuk begitu nyentuh ibu, surut loh. Tiba-tiba deng, itu semua kan juga Allah. Nggak ada saya, nggak ada peran saya di sini bu. Lupakan saya. Nggak ada Gus Nur di sini. Saya muntah dengan muntah darah tadi itu nggak ada saya. Itu semua peran Allah. Bahasa saya itu dikembangkan. Nanti lahir beberapa tafsir ilmu hidup. Oh ini maksudnya Gus Nur. Oh ini maksudnya Gus Nur. Tapi ke arah yang positif terus. Oh ini maksudnya Gus Nur. Gini maksudnya Gus Nur. Semakin disakiti orang, semakin kita sayangi orang itu pun nikmatnya Masya Allah. Karena gini loh, aduh
dilungkas kon hancur, aku gak tego ngono. Dilungkas kamu hancur kamu. 7 kali lebih hancur dari saya, gak tega aku. Hentikan kejahatanmu kepadaku tuh, hentikan. Lah iso umpama dijelentrehkan tuh begitu gitu loh. Kan gak tega kita. Aku mek omah siji sing entek, mari ngono omahmu sak anak turunmu entek kabeh, aku gak tega lho gitu loh. Dalam kondisi seperti itu masih ada perasaan gak tega. Nah itu kan butuh marifat, itu kan butuh 10 langkah lebih. Orang yang merampas hartanya jenengan, anggaplah 1 M, sama sudah bisa baca. Sebentar lagi hartamu 7 M, 10 M, sak turun-turunmu habis semua. Jadi aku nggak tega. Mau sakit hati kepadamu itu nggak tega aku. Dalam kondisi seperti itu masih bisa bermain marifat sama Allah. Nggak tega aku, ya Allah, nggak apa-apa, aku ikhlas. Lek iso aja diazab wong iku ya Allah, ya apa-apa dulurku dhewe. Gimana saudaraku sendiri, jangan diazab ya. Aku kan ikhlas. Aku kan ikhlas ya Allah. Dia saudaraku, jangan diazab. Loh kalau sampai doa seperti itu, azab tetap turun. Berarti sama sudah lepas dari semua lingkaran setan itu. Sama sudah doakan baik, sudah ikhlas, tapi azab tetap turun. Karena bagaimanapun juga dia sudah menzolimi orang lain, itu ada hukumnya sendiri. Tapi minimal kan sama dari bibir sampean, nggak ngotori hati sampean. Cepet po ya Allah hancur orang itu kan enggak. Walaupun akan hancur juga gitu loh. Kembangkan di tafsir tadi itu. Saya nggak mau sudah kena seperti ini, susah pulang, semakin tidak karu-karuan sampean. Saya nggak mau mengkultuskan saya, percaya saya nggak mau. Terus yang kedua, dendam, wah tambah nggak mau lagi saya. Percuma, saya datang ke sini jadi muspro nanti. Dendam nggak boleh. Yang ketiga, lupakan. Yang keempat, semakin padatkan frekuensi ketemu sama Allah. Allah. Sholat masih molor tepat waktu. Ya, tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah janji, siapa yang sholat malam tak angkat derajatnya ke tempat mahmuda. Kejar itu tempat itu. Ya Allah, besok matahari keluar, semuanya diganti sama Allah. Apa yang jadi angan-angan cita-cita diganti sama Allah. Gitu. Ya, dibakar. Biar suami yang bakar ya. Dimasukkan ke timba yang kaleng atau digalikan tanah. Masukkan semua, siram bensin, bakar. Bacakan ayat kursi 1 kali. Bisa nggak dendam? Bisa ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ikhlas ya. Dari dulu saya kasihan. Baik. Saya sering dimarahin ini. Sering dimarahin sama ini. Tapi gimana dari tadi yang saya omongkan tadi, didolimi, harta, perasaan, macam-macam tadi itu, benar apa salah? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Itu dari suami ya, dari Ya udah nggak usah dibahas pun. ya dari saudara. Nah, ini pun makanya setan ini terus bermain, Bu. Omongan saya ini kan bener. Ini pun kalau ibu nanti terlalu mempercayainya, jatuhnya juga salah. Enggak gitu. Di mata hukum syariat, maksudnya gitu loh. Enggak, ini sudah ngerti, cuma enggak diomong. Kita serba kebentur hadis, Bu. Ada hadis barang siapa percaya ke omongannya dukun walaupun bener 40 hari sholatnya nggak diterima. Makanya saya bukan dukun gitu ya. Ini kebaikan niat. Makanya saya sendiri pernah antara mimpi sama enggak yang saya disiram pasir itu, saya juga nggak cari orang pintar atau apa enggak. Pernah 1 kali cerita karena saya aktif di Al-Akbar ya. Terus yaitu Ustaz Al-Akbar itu minta mahar. Ya, terus saya sudah Minta mahar. Ya, maharnya per meter persegi gitu. Untuk bersihin, saya tidak mampu. Saudara enggak? Jadi Saya tidak jadi. ternyata beliau pernah berobat ke salah satu ustaz. Belum sempat berobat. Oh, belum? Baru tanya, baru diinfo sama
sama pimpinan saya di Al-Akbar, ada Ustadz ini bisa kayak gitu, tapi ya ada ininya, ada mahal. Mahal. Per meter berapa? Jutaan Gus. Jutaan. Terus saya bilang, sudah enggak Pak, saya enggak mau kalau kayak gitu-gitu. Saya pasrah aja, lebih baik saya perbanyak tahajud, istighfar, ya mudah-mudahan aja jadi ini dosa saya bilang gitu. Ini yang saya maksud, kenapa kok saya syuting, saya liput, karena saya ingin ini loh, yang mahar-mahar ini loh yang harus saya tolak. Sama ngelok ke saya nggak mengeluarkan sepeser pun, jangankan 1.000 rupiah, 100 rupiah enggak. Saya nggak mau cari keuntungan di sini. Ini sudah diminta mahar per meter katanya jutaan. Astagfirullah. Tapi nggak saya lakukan. Saya pikir ya lebih baik jadi penggugur dosa saya. Betul. Oh berarti cerdas. Insya Allah dengan tahajud, memperkuat tahajud, zikir, sedekah, insya Allah sembuh. Oh iya, berarti cerdas. Makanya saya pilih medis waktu itu. Sampai muntah darah, sampai nyaris koma itu saya medis. Oke, alhamdulillah. Tapi karena semakin Dimatikan. bingung itu airnya mau berbagi itu sempat dirugikan.